Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Pada pemirsa, kita berjumpa lagi. Kali ini kita yang kedua kalinya kita mensosialisasikanlah pentingnya dakwah digital. Abang Hendra pernah dengar dakwah digital? Benar gitu aja lah. Pernah mendengar ya? Itunya nggak tahu gimana. Gitu ya, jadi dakwah digital itu sekarang kan zamannya zaman media sosial, Pak. Iya. Media sosial itu tentunya kita menyesuaikanlah. Dakwah itu kan mengajak orang buat baik. Itu kata kunci dakwah. Ya kan Ustaz ya? Ya mengajaklah. Mengajak ya kan buat baik. Jadi setiap orang dia potensi buat mengajak orang buat baik. Tidak semesti Ustadz dia. Nggak harus Ustadz sebenarnya. Jadi kadang-kadang kita menafsirkan dai itu terlalu yang harus pakai sorban kayak gini gitu kan. Harus pakai jubah. Harus pakai jubah, enggak juga gitu. Ternyata ketika kita potensi kita memiliki potensi lebih, kemudian dengan potensi itu kita ngajak orang buat baik, dia jadi kita dai. Gitu deh Pak Indra. Gitu. Cuman kan kalau dai klasik kan biasanya datang ke pengajian, kadang diundang ke pengajian, ya kan. Maka dari digital ini kita cukup merekam dan di-share ke seluruh di media sosial, dan berapa yang lihat dari seluruh penjuru dunia bisa lihat kita. Gitu dia. Gimana kira-kira, menarik gak itu Pak Suyadi? Saya rasanya bagus itu. Bagus Pak ya? Ya. Jadi dan dakwah itu tidak melulu kita masalah pengajian aja gitu. Ketika ada kita memberikan edukasi atau pendidikan tentang ekonomi misalnya, bagaimana pengalaman merintis usaha dari nol sampai berhasil bagaimana, dan itu kan berbagi share, berbagi ilmu kan. Nggak semua orang bisa melakukan itu dan punya pengalaman saja. Jadi ada banyak pengusaha sukses, beda-beda pengalamannya gitu dia. Jadi kalau menurut Ustadz Darwin ini, kalau manfaat yang bisa kita dapat dengan dakwah digital ini gimana Ustaz? Nah sekarang kalau kita tanya manfaat dari dakwah digital ini sebenarnya luar biasa Ustaz. Kenapa? Karena kalau sekarang ini kan memang zaman digital. Jangkauan itu kemanapun dia pasti melalui digital, dengan media sosial. Nah, kalau kita hanya seperti dulu yang dilakukan oleh para ulama-ulama kita, dakwah dari rumah ke rumah, atau dakwahnya itu dari masjid ke masjid, dan pengajian ke pengajian, itu memang bagus. Cuma lagi tidak menjangkau masyarakat luas. Nah, ketika kita berdakwah itu melalui digital, ya kan, yang banyak ditonton oleh orang, banyak disaksikan oleh orang, itu lebih efektif. Walaupun dakwah itu hanya disampaikan hanya beberapa menit saja. Iya. Tapi lebih efektif dia, karena tidak hanya kalangan muda saja, kalangan tua saja, tapi seluruh, bukan hanya di daerah kita saja, tapi seluruh dunia. Kalau memang itu masuk ke konten-konten yang istilahnya yang memang dilihat oleh orang, insya Allah, ya kan, dakwah itu sampai dirasakan manfaatnya. Nah itu dia benar. Jadi setiap orang punya potensi yang dimiliki yang nggak dimiliki orang lain. Misalnya Pak Suyadi punya potensi yang kami nggak memiliki. Begitu juga Pak Misrun pengalamannya, Pak Sobiran, Pak Misrun dia apanya ya, ketua BKM Al-Hidayah Masjid Pimpin Tua. Ya, jadi Pak Sobiran juga punya pengalaman yang nggak semua orang mengalami. Gitu, dan pengalaman itu kita share, kita berbagi, ternyata ada manfaat yang dirasakan oleh orang-orang sekitar kita. Jadi jangan kita menganggap kita ini nggak punya potensi gitu loh Pak Irta. Misalnya abang misalnya di bidang apalah abang, misalnya yang pengalaman pekerjaan abang, profesi abang gimana gitu kira-kira Bang? Misalnya Bang Hendra lah. Profesi selama ini kan jaga villa. Iya. Ya seperti itu Pak. Nanti paling nengok-nengok media sosial. Ya paling tidak kan gini dia jaga villa. Artinya kalau ada orang mau nyewa villa, ya mungkin melalui beliau. Benar. Dakwahnya itu kan bisa ketika ada orang tamu yang
menyewa villa misalnya, Iya. dia sampaikan jangan buat maksiat, Iya. ya kan? Nah, Maksiat. yang masuk kemari orang yang baik-baik, kan gitu kan? Udah itu juga dia bisa memberikan edukasi tentang villa itu apa misalnya. Villa itu apa, kemudian biasanya villa itu tipenya ada beberapa tipe, kan gitu Bang. Itu kan ilmu tuh. Ya kan? Ketika kita mau buat pemasaran villa lah, sistem pemasaran. Kan ilmu satu. Ilmu. Yang mendatangkan profit. Benar nggak? Nah, jadi sebenarnya dengan kita ngobrol-ngobrol terbuka itu, terbuka satu peluang-peluang yang selama ini mungkin nggak terbuka dia Zat. Iya kan, misalnya villa, jangan kita kan cuman jaga-jaga makan gaji, nggak gitu. Ternyata ada ilmu, ya kan, yang tidak didapatkan oleh orang yang bukan penjaga villa. Ya, sulit itu Ustaz. Awak aja pun istilahnya mau memasarkan villa nggak sanggup. Nggak sanggup kan? Bagaimana coba? Kan itu. Padahal sekarang media sosial yang berbicara. Sementara beliau Pak Hendra ini tiap minggu ramai tamunya kan? Nah, gitu. bagaimana caranya? Tinggal gitu kita. Dan hasilnya itu dia infakkan misalnya, kan jadi ibadah, Masya Allah. Ya kan, Pak Sobiran misalnya. Pak Sobiran gimana Pak? Dengan profesi Bapak? Saya sebagai pekerja di hotel, Iya. di suatu hotel lestari. Iya. Bagian apa Pak? Dan kue-kue lah. Bikin kue. Masya Allah. Masya Allah. Sarapan kamu setiap paginya. Iya. Kalau datang meeting, itulah itu tugas saya di hotel ini. Oh, Masya Allah Pak. Dan itu keren sebenarnya Pak. Dan itu sangat menjanjikan ketika kita berbagi. Dan kita tutorial bagaimana cara pembuatannya. Kemudian bagaimana cara pemasarannya. Bisa jadi Bapaknya jadi dipanggil jadi narasumber dari beberapa hotel untuk menyampaikan keahlian Bapak itu. Nah gitu deh Pak. Jadi sebenarnya jangan kita menganggap yang namanya dakwah itu harus di mimbar, kemudian dakwah itu harus pakai peci, harus pakai sorban, harus pakai baju jubah, kemudian pakai ayat Al-Quran gitu. Enggak hanya itu dakwah itu. Ternyata dengan kita berbagi share ilmu, banyak orang pengangguran yang tadi pengangguran jadi tidak pengangguran Bang. Iya kan? Gitu. Jadi misalnya lah abang udah bukan merupakan saingan itu Ustaz. bukanlah, makanya kita berbaik sangka dan berpikiran positif dan berjiwa besar gitu. Jadi kalau kita anggap setiap orang yang bersaing, artinya ya kita ilmu kita mentok di situ, rezeki kita ya hanya tetap di situ dia. Nah, macam Pak Suryadi kan beliau pengusaha, Pak Suryadi kan? Nah, Pak Suryadi beliau alhamdulillah juga selain pengusaha, beliau juga sedang dipromosikan menjadi dai, imam khotib, Masya Allah ya. Jadi insya Allah istiqomah, Pak. Karena kan jalan yang dibikin Allah itu nggak ada yang kebetulan, nggak ada yang tiba-tiba ujuk-ujuk enggak. Pilihan Tetapi memang ya. udah skenario Allah gitu, dan kita nggak bisa menolak gitu. Nah, gimana lah Pak Suryadi lah kita pengalaman berbisnisnya Pak. Coba sedikit cerita lah. Kita pengen tahu juga. Bisnis tentang apa? Bisnis yang sekarang dijalani mulai dari apa gitu ya? Ya kecil. Kayak mana itu ya? Aku pun nggak bisa menjelaskan juga. Iya. Jadi Bapak dulu mulai kita wawancara aja lah. Awalnya itu memang ya dari kecil dulu. Dari kecil ya Pak ya. Nah, dari kecil itu Bapak berapa tahun itu Pak menggeluti bisnis? Mulai Bapak bisnis apa Pak? Awalnya bisa jual telur, telur. Telur ya Pak ya. Nah, pengecar telur itu di wilayah Brastagi Terus lagi sekitarnya. ceritanya. Ya, oke. Kemudian berkembang selama berapa lama itu? Betul Pak. Lebih kurang 10-an tahun lah. 10 tahun ya. Wah, luar biasa kan? Nah, Masih jadi- bertahan Ustaz ya. masih bertahan. Artinya mentalnya nggak seperti telur itu Bang. Kalau telur itu kan kena goyang-goyang sedikit itu pecah deh Bang. Ternyata walaupun penjual telur, tapi mentalnya nggak seperti telur itu. Nah gitu dia kan, luar biasa gitu kan. Artinya kadang-kadang telur itu kan sensitif ya, tapi mental kita nggak sensitif sampai 10 tahun. Sampai begitu lamanya masih istiqomah gitu kan. Nggak semua orang kita. Kalau kita lah yang biasa khotib ini kita suruh jualan telur, nggak sanggup itu cuma makan telurnya aja kan Ustaz ya. Iya. Itu pun kadang-kadang tak sanggup juga. Tak sanggup juga. Jangan juga awak ya kan. Masya Allah. Nah, setelah 10 tahun kemudian gimana perkembangannya? Ya kita harus kuasailah ke pasar kan. Kuasai pasar. Di pasar kita seandainya permintaan pasar itu bertambah ya kita tambah gitu. Kita nggak bisa langsung banyak gitu. Iya. Nah, sedikit ya. Kalau boleh tahu, udah berapa lama sampai sekarang? 10 tahun? 10 tahun. 10 tahun. Kalau boleh tahu nih, omset bulanan Bapak berapa kira-kira?
nggak banyak lah Ustaz. Berapa? Nggak apa-apa, kita berbagi nih. Nanti kita akan didengarkan oleh banyak orang untuk belajar supaya untuk motivasi nih Pak. Nah, kira-kira berapa Pak? Kalau omset sekarang Kotor lah, kotor. Kotor lah. ya kalau bisa dihitung sama minyak kan gitu ya. Iya, iya. Kan Udah telur, dua. minyak, ya. Apa kita kan? Itu udah mau mencapai miliaran juga itu. Miliaran, masya Allah kan? Luar biasa ya. Luar biasa. Dan itu kita jangan melihat sekarangnya gitu kan Pak. Iya. Bagaimana jatuh bangun itu pasti di 10 tahun itu kita bayangkan luar biasa jatuh bangun. Rintangan, ya kan, belum lagi ada persaingan. Maka bagaimana sebenarnya Bapak mengatasi itu, Pak? Mengatasi persaingan-persaingan itu, apakah kita jadikan beban atau gimana, Pak? Intinya dalam usaha berbisnis ini, usaha dagang ini, ya kita memang harus sabar lah. Namanya berdagang ini ada naik turunnya rezeki ini. Tapi untuk menyikapi itu memang kita memang harus betul-betul yakin bahwasannya rezeki ini udah diatur. Benar. Yang nggak dapat ini hari ya mungkin besok, nggak dapat minggu ini ya mungkin minggu besok. Itu aja Ustaz. Tapi di samping sabar kan harus juga ada syukur kan? Iya, juga. itu kan. Memang harus kita bersyukur. Kalau nggak bersyukur ya. Tapi kalau saya lihat Pak Surya itu cukup bersyukur. Jadi kan kalau syukur itu kan fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dengan nikmat Allah dia sebut kadang-kadang datang ke rumah makan-makan, kan bersyukur saat dia undang kan gitu kan. Artinya berbagi. Jadi syukur itu bisa mentransfer rasa syukur tadi kepada orang-orang di sekitarnya gitu Ustaz. Ternyata gitu juga pernah sering merasakan itu kan. Artinya memang ada satu formula juga ternyata sedekah ya Pak ya, sedekah, dan dia juga nggak mungkin sampaikan ya karena beliau ikhlas dalam sedekah, jadi saya yang menyampaikan, kita yang merasakan. Ternyata memang tidak melulu bisnis itu menumpuk keuntungan, tetapi memang ada harus disedekahkan, justru dengan disedekahkan pintunya makin besar lagi rezekinya Pak. Nah itulah logika. Kemudian tadi yang satu yang saya tangkap tadi dari Pak Suryadi bahwasannya lurus tauhidnya, gitu kan ya, ya kan. Jadi kalaupun nggak laku hari ini, pasti besok laku, dan yang bikin laku itu bukan kitanya, tapi Allah yang bikin laku, tapi diuji dengan kesabaran. Masya Allah ya. Ya, jadi para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, inilah dia. Ternyata memang setiap kita punya potensi yang luar biasa, yang ternyata kita sendiri nggak tahu selama ini kita bisa punya potensi, ya kan? Ngobrol-ngobrol jadi bermanfaat, luar biasa manfaatnya, ya kan Bang? Ya kita pikir ya apa Ustadz itu urusan Pak Ustadz, enggak, ternyata kita semua dengan berbagi ini orang mendengar, berapa orang yang mendengar, berapa orang yang like and share-nya juga, nanti insya Allah akan banyak nanti follower-follower kita yang mungkin bisa jadi mereka tertariknya bukan karena MC-nya, tapi karena Pak Suryadi. Kenapa? Karena dia mungkin pengen dengar masalah bisnis kan gitu kan. Kalau masalah dakwah mungkin ada lebih banyak lagi yang lebih hebat lagi kan. Ulama kita banyak. Ulama kita banyak. Makanya kita komunitas dai digital ini Tanah Karo itu kita temanya itu kita luaskan gitu, tidak fokus untuk Al-Quran, walaupun nanti ada kajian. Kalau judul kajian dia ada kajian, ada juga tausiah, ada juga motivasi, tapi juga ada bicara tentang bisnis, bicara tentang biografi, pengalaman hidup, bicara tentang perjuangan dakwah di kampung. Misalnya kita nanti akan wawancarai dai-dai pedalaman, misalnya kita akan wawancarai juga para mantan pecandu narkoba misalnya. Nah itu kita sampai ke situ nanti dakwahnya. Orang-orang yang hijrah, orang-orang yang hijrah, komunitas hijrah. Nanti kita akan panggil juga ada barisan pecinta Rasul Baper ya di daerah Brastagi, jadi komunitas pemuda-pemudi. Nanti kita akan coba undang juga untuk kita wawancarai. Ternyata yang kita lihat mereka itu hura-hura, ternyata banyak kebaikan yang kita nggak lihat. Kenapa nggak kita wawancari ini gitu? Gitu dia. Nah, jadi kira-kira sebagai statement penutup ini kita serahkan juga kepada Pak Ustadz Darwin sebelum kita tutup sesi kali ini. Baik, untuk sesi kali ini kalau sesi penutup dari kita ya mari sama berbuat, ya kan? Karena dakwah itu
tidak hanya tergantung dari mimbar ke mimbar, pengajian, masjid ke masjid, enggak. Nah, selagi kita masih mampu berbuat baik dan mengajak orang untuk berbuat baik, itu juga sudah merupakan seorang dai. Ya kan? Kalau yang dari mimbar ke mimbar itu mubaligh itu. Balik. Nah, menyampaikan. Tapi kalau yang dai yang sebenarnya itu ada tetangga yang belum sholat, ajak sholat. Ajak sholat. Ada yang tetangga yang belum baik, ajarkan dia. Ada tetangga yang misalnya berbuat maksiat, ingatkan dia. Benar. Nah, itulah dai, ya kan? Nah, tugas kita. Karena pada dasarnya kita ini adalah ditugaskan sebagai dai. Jadi umat Rasulullah itu adalah sebagai dai. Siapapun dia, maka dia wajib untuk berdakwah. Makanya di dalam Al-Quran, Allah katakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu itu adalah umat yang terbaik yang ada. Umat yang dilahirkan sebagai umat yang terbaik. Kenapa? Karena tugas kita ta'muruna bil ma'ruf, mengajak orang untuk berbuat baik, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah orang dari maksiat. Nah, jadi setiap kita harus berbuat, harus mengajak, harus mengingatkan sesama saudara-saudara kita. Tak mungkin kita akan masuk surga sendirian. Nah, kita wajib masuk surga itu rame-rame. Kalau sendirian dalam surga juga sunyi, kita. Nah, makanya bagaimana supaya rame, kita ajak orang untuk sama-sama masuk surga. Keluarga kita, sahabat-sahabat kita, itu dia. Baik ya, kita akhiri pertemuan kita kali ini. Kita berada di belakang atau depan masjid, di atas masjid, di atas masjid ya. Jadi Masjid Al Hidayah, Mimpin Tua ya, Desa Sempajaya. Desa Sempajaya ya. Jadi pengurus-pengurus masjidnya, dan insya Allah yang memakmurkan masjid, dan insya Allah selalu berusaha bagaimana supaya orang datang ramai ke masjid. Salah satu caranya dengan cara makan-makan. Iya, Ustaz. Ini program masjid nanti, ini. Tunggu dulu Ustaz, nanti kita akan bahas khusus bagaimana masjid ramai karena makan-makan. Nanti kita khusus bahas pembahasan itu. Dan kita nanti ngobrol sambil makan juga, bukan minum. Insya Allah. Oke. Rencana malam berikutnya nanti ada itu. Ya, insya Allah nanti kita akan coba. Baik, ya, terima kasih. Saya Muhammad Nurul Syahputra bersama seluruh pengurus Badan Kenerjaan Masjid Al Hidayah, Mimpin Tua Desa Sempajaya, mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.